Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Hafiz di pembelajaran online kelas 3 Atorik SD Muhammadiyah Purin. Nah, kita masih akan banyak belajar tentang teknologi pangan ya, melanjutkan yang kemarin. Tapi sebelumnya seperti biasa kita mengaji dulu, kita lancarkan dulu surat Al-Burujnya ya. Semuanya ayo Al-Buruj ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wasyahidin wa masyhud. Qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsya rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul lima yurid hal ataka hadithul junud fir'auna wa thamud balil ladina kafaru fi taqdib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Ya, itu tadi surat Al-Buruj. Kita masih akan terus mengulang-ulang Al-Buruj dulu sampai lancar jaya. Nah, baru kita lanjut ke surat selanjutnya. Oke, untuk pembelajarannya hari ini kita lanjutkan tema 7-nya. Kita akan masih banyak belajar tentang teknologi pangan. Kita sudah sampai di halaman 34 ya. 34. Halaman 34. Kemarin kan sudah membaca tentang teknologi pangan kedelai. Terus kemarin apalagi tadi mangga, stroberi. Nah, sekarang kita lihat ini. Apa ini teknologi pangan selanjutnya? Halaman 34 ternyata adalah pengolahan singkong. Oh, singkong. Ya, singkong itu juga bisa diolah ya. Jadi teknologi pangan yang memanfaatkan singkong. Nah, jadi apa ini? Jadi makanan apa? Nah, kalian lihat di halaman 34 tema 7 ya. Nah, pengolahan singkong. Nah, sebelumnya Bapak juga mengingatkan kalian juga sudah harus bisa melihat paragraf ya. Di sini ada 3 paragraf. Ya, ini paragraf 1 segini. Paragraf 2, paragraf 3. Bisa ya, sudah bisa ya menghitung paragraf ya. 1 2 3 ada 3 paragraf. Nah, setiap awal paragrafnya sudah tak garisi. Untuk apa ini? Nah, nanti perhatikan ya. Oke, disimak paragraf 1. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan, mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan. Gulai singkong, kue talam singkong, dan kacimui merupakan makanan yang biasa dibuat untuk dikonsumsi sehari-hari. Singkong goreng juga sering dibuat di rumah. Daya tahannya paling lama adalah 2 hari. Oh, 2 hari. Paragraf 2. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi bahan makanan hasil panen melalui berbagai cara. Tekniknya adalah melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Dengan demikian, singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu lebih lama ya. Dimasak, diolah, dikemas, disimpan ya supaya lebih lama. Paragraf terakhir, paragraf 3.
Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Singkong diolah menjadi dakak-dakak, karak kaliang, rendang singkong, wah, dan karupuak singkong pedas. Karupuak singkong pedas. Teknik pengemasan yang baik mampu membuat makanan tersebut awet hingga 3 bulan atau lebih ya. Itu sama seperti bandeng kemarin ya, 3 bulan ya. Kan bandeng bisa sampai 3 bulan. Nah, ini singkong juga diolah, kalau diolah dan dikemas dengan baik itu bisa 3 bulan. Wah, lama sekali ya. Nah, ini ada contoh makanan-makanan yang terbuat dari singkong. Ya, ada gulai singkong. Kalau gulai biasanya kan ayam ya. Gulai ayam. Nah, ini gulainya singkong. Oh, gulai singkong. Karak kaliang. Nah, ini makanan ringan ya. Dakak-dakak. Ini kalian pernah makan ini kayak ini jajanan anak SD ada ini yang atos itu ya. Kalau ini karak kaliang itu yang bunder-bunder kaliang bunder-bunder. Dan ini ada karupuak sanjay ini kayak itu ya, balung kuok itu ya kalau di sini. Karupuak sanjay, kacimui, kue talam singkong, dan terakhir adalah rendang singkong. Rendang singkong ya. Ternyata yang direndang bukan cuma daging, ternyata singkong juga bisa direndang ini. Yuk kita lihat baliknya. Tentukan kalimat utama dari teks bacaan di atas. Perhatikan paragraf 1 sudah ada warnanya sendiri. Tahu paragraf 1 diberi apa ini namanya, kuning-kuning ini stabilo ya. Di stabilo kuning ini adalah paragraf kalimat utama di paragraf 1. Itu terdapat di kalimat yang pertama. Sama ternyata di paragraf 2 dan 3 adalah kalimat utamanya ada di depan ya, sampai titik, dari awal sampai titik. Berarti ini paragraf 2 ini sampai titik, paragraf 3 juga sampai titik ya, bukan cuma koma, ini koma. Nah, sampai di titik. Nah, kalian tinggal nulis itu, dipindah ke sini paragraf 2 dan paragraf 3, silakan kalian tulis ya. Ternyata kalimat utamanya itu ada di awal ya, di awal sampai titik. Nah, kalian tulis di sini ya. Nah, yang tadi ini sampai titik, ini sampai titik. Paragraf 2, paragraf 3. Tulis di baliknya. Ya, itu adalah kalimat utamanya yang ada di depan. Kalian tulis. Yang sudah lanjut kita ke halaman 39. Di sini adalah ada sapi. Ada sapi, halaman 39. Sapi. Tidak jauh dari tempat tinggal Udin terdapat sebuah peternakan sapi perah. Sapi perah ya, sapi itu jenisnya banyak. Ada sapi perah, ini untuk diperah susunya. Ada sapi pedaging ya, disembelih, diambil dagingnya. Ada juga sapi yang dimanfaatkan tenaganya ya. Sapinya Pak Tani itu biasanya dimanfaatkan tenaganya. Nah, yang ini adalah sapi perah, berarti diambil susunya, dimanfaatkan susunya. Di peternakan, Udin melihat banyak sapi perah. Ada yang sedang diperah susunya, ada juga yang sedang makan rumput. Udin diberi teks bacaan tentang susu sapi dan cara pengolahannya. Udin dan teman-teman membacanya bersama-sama. Banyak sekali hasil pengolahan susu sapi ya. Susu sapi kalau dari peternakan ini masih mentah ya, masih mentah, digodok supaya matang, nah baru bisa diolah menjadi beberapa makanan yang lain. Kita lihat ini jadi apa saja ini sapinya. Yuk. Oh, ini ada teksnya, pengolahan susu sapi. Oke, sekarang kita lihat ada berapa paragraf ini. Kalian lihat di sana, Pak Wis juga ngitung. Ada berapa paragraf kalian menemukannya? Ada 4 ya, ada 4 paragraf. Paragraf pertama, susu sapi merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Susu mentah yang baru saja diperah itu ternyata cuma 5 jam. Wah, nggak lama ya. Pagi diperah, siangnya kalau tidak diolah, tidak disimpan, tidak dikemas,
siangnya itu sudah mambu, nggak bisa diminum ya, cuma 5 jam. Nah, makanya kita butuh teknologi pangan supaya bisa dinikmati kapan saja, supaya awet. Nah, paragraf kedua, perhatikan. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Paragraf 3. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Contohnya adalah yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Pak Hafiz juga suka ya, nggak cuma anak-anak, semua suka olahan susu, yogurt, keju, permen, mentega, es krim, mau semua ini Pak Hafiz. Yuk, paragraf terakhir. Dalam proses pengolahan susu, yang paling penting setelah hasilnya adalah cara mengemasnya. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasanya akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus kedap udara. Oh, lebih awet yang kedap udara tentu saja ya. Yang penting adalah cara menyimpannya, mengemasnya ya. Mengemas itu bungkusnya ya, kalau ditaruh di gelas nggak akan awet ya. Dikemas dengan baik, plastik atau dengan kardus kedap udara, ini bisa awet, bisa dikirim ke semua Indonesia, nggak cuma 5 jam ya, bisa bertahan sampai berbulan-bulan. Nah, itu tadi. Sebelahnya, apakah manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi? Sudah tak siapkan, bisa kalian tulis. Yang pertama manfaatnya adalah susu menjadi awet. Yang pertama jelas susunya menjadi lebih awet. Kalau susunya awet bisa dikirim, bisa dijual kemana-mana di Indomaret, Alfamaret ya, karena sudah dikemas dengan baik berkat teknologi pangan. Nomor 2, susu menjadi makan lain setelah diolah ya, bisa bukan cuma menjual susu ya, kalau diolah dengan baik itu bisa menjadi makanan yang lain. Yogurt jadi apa tadi? Jadi yogurt, keju, permen, mentega, es krim ya, diolah bisa jadi makanan lain. Nomor 3, susu menjadi mudah dikonsumsi ya. Enggak cuma Pak peternak sapi tok yang bisa minum susu, kan cuma 5 jam diperah langsung diminum ya. Kalau kita harus beli di Indomaret, harus dikemas dengan baik. Nah, makanya susu menjadi mudah dikonsumsi karena setelah dikemas dengan baik itu lebih awet, jadi bisa dijual di mana-mana. Semua bisa minum susu sekarang ya, bukan cuma orang-orang yang dekat peternakan kok. Nah, sekarang semua bisa minum susu. 4, susu kemasan bisa dijual di mana-mana. Nah, ini susu kemasan bisa dijual kemana-mana. Setelah dikemas jadi awet ya, bisa dijual di mana-mana, sampai daerah yang tidak punya sapi. Wah, nggak punya sapi tetap bisa minum susu karena susu sapinya sudah dikemas dengan baik ya. Itu tadi manfaatnya. Lanjut. Nah, kita harus mencari arti kata ternyata. Halaman 42 kalian buka. Yang pertama adalah daya tahan. Artinya apa ini daya tahan? Tak bacakan ya. Daya tahan itu adalah kemampuan tubuh menahan pengaruh buruk dari luar ya. Kemampuan tubuh menahan pengaruh buruk dari luar. Kemampuan tubuh menahan pengaruh buruk dari luar itu adalah daya tahan. Semakin bagus daya tahan berarti semakin susah penyakit untuk masuk, karena penyakit itu termasuk gangguan pengaruh buruk dari luar. Yang kedua, teknologi artinya adalah sarana untuk memenuhi segala kebutuhan manusia. Sarana untuk memenuhi segala kebutuhan manusia itu adalah teknologi. Sarana untuk memenuhi segala kebutuhan manusia. Terus pengemasan artinya adalah proses menyimpan benda agar lebih awet. Proses menyimpan benda agar lebih awet. Proses menyimpan benda agar lebih awet itu adalah pengemasan, dikemas, dibungkus, packing ya. Nah, kedap udara artinya
tidak dapat ditembus udara, tidak dapat ditembus udara, tidak dapat ditembus udara. Berarti udara tidak bisa masuk, ya, rapat seperti banting presto yang dipres itu, ya, setelah dibungkus plastik ada dimasukkan selang, selangnya akan menyedot udara yang di dalam. Nah, nanti akan kelet, ya, nempel, tidak ada udara yang masuk, itu jadi awet. Nah, sekarang tugasnya kalian berarti adalah membuat kalimat baru, kalimat yang ada ininya, ada daya tahannya. Yo, buat kalimat yang ada daya tahan. Boleh daya tahannya di belakang, boleh di depan, ya. Nggak harus di depan, tapi yang penting ada kalimat daya tahannya, ya. Daya tahan meningkat setelah minum vitamin, boleh seperti itu, ya. Yang penting ada ininya, ada daya tahannya, ya. Minum vitamin untuk meningkatkan daya tahan, sama. Yang penting ada ini daya tahannya. Kemudian nomor 2 teknologi, sama buat kalimat yang ada teknologinya. Sampai nomor 4 pengemasan dan juga kedap udara, ya. Kalian kerjakan sendiri, coba membuat kalimat. Selanjutnya nih 43, sebelahnya ada bacaan. Kita lihat yo apa ini. Simaklah cerita gurumu tentang keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan. Hari semakin siang, Dayung mengajak Udin dan teman-teman untuk beristirahat sejenak. Di halaman depan peternakan terdapat toko yang menjual berbagai hasil olahan susu. Beni mengajak teman-temannya minum susu. Lani dan Udin menolak ajakan Beni. Oh, Lani dan Udin nggak mau. Kenapa ini? Ya, kita lanjutkan. Maaf Beni, aku tidak bisa minum susu. Aku alergi terhadap susu sapi. Aku sudah membawa air minum dari rumah, ujar Lani. Kalau aku lebih memilih minum yogurt Beni, kata Udin. Nah, Lani nggak mau minum karena dia alergi terhadap susu sapi. Alergi apakah alergi? Ayo tema 5 kemarin ya, alergi ya. Alergi itu nanti kalau minum susu nanti ada yang matanya jadi merah, ada yang gatal-gatal, ada yang pedes rasanya, ya, ada yang pusing, itu alergi. Dia adalah apa ya, sistem pertahanan tubuh itu yang menolak berbagai jenis makanan. Ada orang-orang yang punya alergi. Si Lani alergi susu sapi, maka dia kalau minum susu sapi bukannya keenaan, itu malah susah, nanti kepalanya pusing, nanti macam-macam, ada yang gatel, ada yang matanya pedes, ya, itu juga macam-macam itu alergi itu. Lah, Lani nggak mau. Satu lagi ternyata adalah Udin. Udin juga nggak mau minum susu karena dia lebih memilih minum yogurt, ya. Yang lain ada 6, yang 4 minum susu, yang 1 alergi, yang 1 memilih untuk minum yogurt, ya. Nggak apa-apa. Nah, setiap orang memiliki pilihan yang berbeda. Beni menghargai pilihan teman-temannya. Beni tidak marah walaupun ajakannya ditolak, ya. Walaupun sudah diberi susu, nyungi susu gratis, tapi alergi. Nah, Beninya tidak marah, ya, karena kita harus menghargai keputusan orang lain. Pilihan yang berbeda itu enggak apa-apa. Nah, ini penjelasannya dari sini. Dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu, sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasa. Tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain, ya. Berarti tenggang rasa itu adalah sifat yang baik. Dia dapat menghargai pilihan orang lain, ya. Pilihan orang lain dalam semua hal, ya. Makanan, minuman, termasuk apa kalian biasanya ribut-ribut adalah sepak bola, ya. Beda tim idola ribut, ya. Jangan sampai seperti itu. Kita harus tenggang rasa, kita harus menghargai pilihan orang lain, ya. Enggak apa-apa. Tuh. Selanjutnya ternyata kita akan belajar tentang volume benda. Volume itu adalah isi, ya. Perhatikan, volume adalah isinya. Otomatis kalau tempatnya besar, volumenya juga lebih besar. A, B dan C. Kira-kira kardus mana, ya? Ini tempat mana yang bisa menampung lebih banyak isi? Berarti adalah yang A dulu yang paling besar, kemudian yang B
B, dan yang paling kecil adalah C. Berarti volumenya itu paling banyak adalah yang A, selanjutnya B, selanjutnya C. Volume itu isi, ya, isinya. Yo balik. Nah ini contohnya, ada beberapa botol. Ini adalah botol dari teman-teman kalian, beda-beda toh, tapi volume itu adalah isinya. Nah setelah dikeluarkan, ditaruh di gelas yang sama, kita lihat punya Udin. Punya Udin, botolnya kayak gini toh, setelah dikeluarkan airnya segini. Wah, punya Siti, botol Tupperware, isinya penuh punya Siti. Banyak sekali ini garis biru ini ya. Nah, punya Siti paling banyak ini. Punya Edo, ini kayak botol kecap di warung-warung ini. Punya Edo ini. Ya, paling kecil sendiri. Airnya juga paling sedikit volumenya. Nah, Dayu hampir sama seperti Udin ya, sama kayak Udin. Punya Ibeni setengah tok segini. Nah, paling banyak punya siapa ini? Paling banyak punya Siti ya, paling banyak punya Siti. Paling sedikit punya Edo, punya Edo. Ini Dayu sama Udin sama. Beni lebih sedikit. Nah, itu tadi volume itu adalah isinya. Nah, tuh, berarti kalian bisa menjawab ini nomor 5 dan 6, kalian jawab sendiri. Ya. Botol minum milik titik-titik memiliki volume yang paling banyak. Punya siapa tadi yang airnya paling banyak? Punya Siti. Botol minum milik titik-titik memiliki volume paling sedikit. Punya Edo. Botolnya kecil, isinya juga sedikit. Nah, ini beda-beda ya volumenya ya. Ini paling besar nih galon, ini paling besar nih volumenya ini. Susu mereknya sama tapi ukurannya beda. Urutkan kotak susu di atas mulai dari kotak yang bervolume paling sedikit hingga kotak yang bervolume paling banyak. Paling sedikit dulu ternyata. Paling sedikit adalah yang 3. Berarti 3, 2, 1 ya, karena mengurutkan dari yang paling sedikit. Yang paling sedikit yang nomor 3 dulu. Oke, terakhir sama kalian melihat ini isinya ya. Bukan sekedar gelasnya bentuknya, tapi isinya. Ini kira-kira yang mana ini? Urutkan mulai dari gelas yang memiliki volume paling banyak hingga yang paling sedikit. Cari yang paling banyak dulu menurutmu. Yang isinya paling banyak yang mana? Terus yang paling sedikit ya. Kalian tulis urut di sini. Paling sedikit ini berarti ya. Paling sedikit nomor 1. Ini terakhir nih, nanti nomor 1. Nah, kalian lihat sendiri kira-kira mana yang paling sedikit. Oke, itu dulu untuk hari ini. Banyak yang harus kalian tulis tadi, banyak yang harus kalian jawab, banyak yang harus kalian harus membuat kalimat tadi ya. Soal membuat kalimat juga ini mengurutkan volume yang paling kecil dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Ini membuat kalimat tadi ya. Oke, itu dulu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan, selamat menulis. Jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.